miliar, tapi seperti buih di atas lautan. Kita mesti umat hari ini jangan terlalu banyak teriak-teriak. Kita harus introspeksi diri. Kita ini ngapain sih? Kita ini udah benar apa belum nih? Kita jangan terlalu sibuk mengurus orang. Lihat diri kita dulu sekarang nih. Ya bukan kita nggak ngurus orang, kita ngurus orang. Tapi jangan sampai kita sibuk mengurus orang, lupa mengurus diri sendiri. Sibuk membicarakan aib orang, lupa bicara aib sendiri. Memikirkan aib kita sendiri. Dikit-dikit emosional, dikit-dikit teriak-teriak marah-marah. Kita kayak gitu. Jadi kita ngobrol di dalam sama Ustaz Bang Yan, Harlan. Saya bilang saatnya sekarang umat Islam kerja keras. Maaf, bukan bicara keras ya. Kerja keras. Kita mujahadah, sungguh-sungguh lawan nafsu kita. Taati perintah Allah, makmurkan masjid. Subuh jadikan sholat Jumat. Subuh seperti sholat Jumat. Kalau udah kayak gini masih Ittihad, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu macam-macam. Tumbang itu Yahudi, Pak. Tumbang itu semua itu ekonomi orang-orang jahat itu. Hari ini kita bicara keras, kerjanya pelan, Pak. Itu masalahnya. Bicaranya keras, kerjanya slow. Habis teriak-teriak tidur. Bukannya mujahadah, bukannya sholat tahajud, bukan sholat berpanjang, bukan hafalkan selesaikan bacaan Quran 3 juz 5 juz. Dulu para sahabat dengan amalan, Pak. Mereka cuma makan 1 biji kurma sehari. Sepanjang malam mereka berdiri menangis. Allah, Allah, Allah. Allah turunkan nusrahnya. Sekarang pejuang-pejuang nggak salat tahajud, Pak. Habis teriak-teriak malamnya tepar semua. Gimana Allah mau turunkan pertolongannya? Kita mengandalkan harta, kalah sama mereka. Berapa banyak diri orang Islam, Pak, kumpulin, Pak. Mereka punya pabrik duit, Pak. Kita punya senjata, paling pesan pedang golok, panah. Mereka tuh satu tombol, satu senjatanya Yahudi itu bisa hancurkan satu kota, Pak. Jadi kita kalau mau mengalahkan mereka, jangan adu dengan dunia, adu dengan Allah. Betul nggak? Sekarang Allah lepas tangan kepada umat ini. Umat ini nggak lagi yakin kepada Allah. Usaha-usaha yang dibuat umat Islam hari ini menafikan Allah. Penting orang Islam kaya terus. Ini dari mana bahasa ini, Pak? Bu, sahabat semua minta miskin, tapi yang kaya banyak. Hari ini semua pengen kaya, miskin yang banyak. Karena yang ngatur rezeki itu bukan usaha kita, yang ngatur rezeki itu Allah. Kesalahan terbesar orang-orang sukses hari ini, dia pikir dia sukses karena dia pintar. Iya, Pak. Abdurrahman bin Auf itu berkali-kali menghabiskan hartanya. Dia pengen miskin. Dia minta miskin, beli kurma busuk, pengen miskin, tahu-tahu kaya lagi. Datang 700 ekor unta, terlambat dia sholat. Berkabung mendengar setengah tiang. Bergumur di Madinah dengan untanya Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah SAW bisik-bisik kepada Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nanti Abdurrahman masuk surga merangka-rangka. Harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Makanya sahabat-sahabat mereka hebat. Dia cari harta, Allah beri harta banyak-banyak di dunia. Dia kerja, dia berdagang, dia bertani, dapat duit cepat-cepat dikirim di akhirat. Dia gunakan sedikit saja buat keperluan dia. Dia hitung-hitungan, dia keras kepada dirinya, tapi kepada orang lain dia lembut. Kepada orang berbagi. Islam itu kalau disederhanakan dengan 2 kalimat sederhana, memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah, itu Islam. Saya ada ketemu orang, saya nggak sebut namanya, Bang ya, miliuner, orang kaya raya, kerjaan dia hari-hari hanya mencari orang miskin saja. No publish, no pictures, no foto. Saya bukan mau menyalahkan orang-orang yang berbagi lewat memberi, itu bagus juga untuk syiar. Bagus, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung. Ini orang yang saya ceritakan ini. Di depan mata saya itu ada orang bilang, saya mau sewa rumah. Oh, dia orang murung. Kenapa kamu murung? Ada masalah apa? Rumah saya deadline udah telat, harus dibayar. Anak-anak mau pindah kemana ini semua. Dia nggak kenal orang itu. Berapa bayar sewa rumahmu? Sekian semua. Ini ya, maaf, bisa minta lagi. Bayar 2 tahun sekarang ya. Dia langsung bayar, Pak.
Kemudian dia berjalan pergi meninggalkan orang itu dengan senyuman terbaiknya, bahagia. Baru saya memahami ternyata memberi itu lebih nikmat daripada diberi. Ya. Kerja dia cuma berangkat orang umrah. Kamu udah umrah belum? Belum. Sini, umrah ya. Kamu udah haji belum? Haji ya. Kamu berangkat ke mana? Duitnya hanya untuk itu saja. Bangun puluhan masjid. Senyap-senyap, diam-diam. Saya tanya sama dia, inspiring nih orang ini, inspiring. Dia bilang, please don't publish, jangan kau publish saya. Saya bilang, gimana caranya? Saya menganggap sedekah itu seperti kotoran, berak, kita yang harus keluar tiap hari dan nggak perlu dibicarakan, nggak perlu dilihat, nggak perlu difoto. Bisa nggak bu? Orang ikhlas itu begitu. Saya bilang, ya Allah, ya Allah. Kok ada orang kayak gini? Iya. Alangkah indahnya kalau kita seperti itu. Dimuliakan Allah, disayangi manusia. Bebannya nggak banyak. Sehingga kawan saya ini, di hari itu coba pikir, kapan ya mati ya? Iya, kapan ya berangkat ke akhirat? Karena dia sudah membayangkan janji-janji Allah, janji Rasulullah SAW, istana di surga, kehidupan yang abadi. Dunia ini tempat susah payah, bunda, ayahanda. Ya, dunia tempat susah payah. Maka Allah sayang kepada umat Rasulullah, tak diberi umur panjang kita supaya kita tidak terlalu lama bersusah payah di dunia. Apa yang nanya dunia? Kenikmatannya sedikit, minum 1 gelas nikmat, 1 ember coba. Mobil mewah, hanya indah sebelum dimiliki. Kalau udah punya biasa-biasa aja. Betul nggak bu? Yang punya mobil mewah, coba rasain. Oh, dream book, buku impianku. Aku mau punya rumah mewah, minimalis, ada kolam renangnya, ada pohon-pohon pisang-pisangnya di sini banyak. Sudah punya, berlumut ke kolam renang, nggak berenang di sana. Jadi dunia ini ternyata fata morgana. Sepertinya membahagiakan, padahal enggak. Coba lihat berapa banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita enggak punya, rumahnya beralaskan tanah, enggak punya duit, enggak punya apa-apa, kerja cuma ke sawah, bertanam, terus sekali mancing ikan. Tapi mulia, raja-raja datang kepada mereka minta nasihat, ulama-ulama datang, pejabat-pejabat, presiden, gubernur datang kepada mereka. Jadi kemuliaan itu nggak ada urusan dengan apa. Kemuliaan itu di sini berurusan erat dengan keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Ujian harus ada. Bu, di dunia ini ujian semua sebetulnya. Orang kadang-kadang merasa ujian itu kalau miskin aja. Kalau ada orang miskin, kasihannya lagi diuji sama Allah ya teman kita itu ya. Kita lupa bahwa saya kekayaan juga ujian. Kenapa sakit ya? Iya sakit. Kasihan ya. Diuji sama Allah. Kita lupa kesehatan juga ujian.